Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita IPAS kelas 6 bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, bagian 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Pada video kemarin, kita juga sudah membahas mengapa atau alasan bangsa asing datang ke Indonesia. Salah satunya adalah rempah-rempah dan semangat 3G, Gold, Glory, and Gospel. Kita juga sudah mengetahui bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara, seperti bangsa Portugis datang sekitar abad ke-16, kemudian bangsa Spanyol datang sekitar abad ke-16, yang ketiga bangsa Belanda datang sekitar pada abad ke-17, dan bangsa Inggris datang sekitar pada abad ke-17 dan awal abad ke-19. Kita juga sudah membahas satu persatu mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dampak kedatangan bangsa asing di Indonesia, baik dampak positif atau secara tidak langsung maupun dampak negatifnya, dampak dari penjajahan. Tentu saja kedatangan bangsa Eropa membawa dampak. Ada dampak positif secara tidak langsung, adapun juga dampak negatif. Dampak positif yang pertama yakni pengenalan teknologi baru, seperti sistem persenjataan, teknik navigasi, ataupun arsitektur. Yang kedua, berkembangnya kota-kota pelabuhan. Kota-kota yang menjadi pusat perdagangan menjadi lebih ramai dan berkembang. Yang ketiga, penyebaran agama. Agama Kristen seperti Katolik dan Protestan mulai menyebar di beberapa wilayah Nusantara. Dan yang terakhir, mengenal sistem hukum dan administrasi modern, meskipun awalnya untuk kepentingan penjajah. Adapun juga dampak negatifnya, yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan alam di Indonesia dikeruk habis untuk kepentingan negara penjajah. Yang kedua, penderitaan rakyat. Rakyat dipaksa kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah. Dan tanam paksa artinya menanam tanaman tertentu untuk penjajah. Yang ketiga, perpecahan antar bangsa. Penjajah sering menggunakan politik adu domba atau divide et impera untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara sehingga menjadi pecah. Yang keempat, kerugian ekonomi. Indonesia kehilangan kendali atas perdagangannya sendiri. Itulah beberapa dampak negatif penjajahan di Indonesia. Mengapa kita perlu tahu sejarah ini? Tentu saja, dengan mengetahui sejarah, kita akan belajar menghargai kemerdekaan. Betapa berat perjuangan para pahlawan untuk merebut kembali kemerdekaan. Selain itu, kita juga bisa belajar dari masa lalu, tidak mudah terpecah belah, dan selalu menjaga persatuan serta kesatuan. Kemudian yang ketiga, kita juga membangun masa depan agar terus berinovasi dan menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak lain. Tentu saja kita juga menjaga semangat kemerdekaan Republik Indonesia, seperti nilai perjuangan dengan mengingat dan menghargai para pahlawan kemerdekaan. Kemudian rasa nasionalisme untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, aktif dalam pembangunan negara. Berpartisipasi aktif dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Mari berlatih,
Yang pertama, sebutkan 3 alasan utama mengapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang kedua, menurutmu bangsa asing manakah yang memberikan dampak paling besar bagi Indonesia? Nah, adik-adik bisa menjelaskan mengapa? Yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai anak Indonesia menghargai perjuangan para pahlawan setelah memahami materi ini? Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.